Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian rutin Rabu malam Kamis yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana mudah-mudahan dua hari depan kita masih diberikan kesehatan karena pada hari Jumat insya Allah kita akan bersama-sama melaksanakan hari raya Kurban. Mudah-mudahan Allah memberikan curah rahmat kesehatannya kepada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agar lebih barokahnya kajian kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita buka dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tema kita pada malam hari ini adalah bab dia seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya namun dia tidak masuk surga. Nah, ini maksud dari tema ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Alkis Nurdianto PhD. Ada beliau waktu tempat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita mengambil bab yang ke-9 terkait dengan bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Adalah satu tema yang membahas tentang sesiapa anak yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya tetapi tidak masuk surga. Anak itu tidak masuk surga. Yang ini kemudian kita memahami bahwa orang tua bisa menjadi sebab masuk surganya anak-anaknya, masuk surga anak-anaknya. Itu orang tua. Jadi kalau kita sekarang ini jadi orang tua, maka kita dalam diri kita, dalam hak-hak kita itu ada hak-hak surgawi yang bisa diperoleh oleh anak ketika anak memperlakukan kita satu orang tua dengan perlakuan yang semestinya dan sebenarnya. Satu sisi lagi, pada diri orang tua juga ada, mohon maaf, pintu neraka pada diri orang tua. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Kapan itu berlaku? Ketika anak tidak memberikan hak orang tua yang harus diberikan oleh sang anak. Maka pada dasarnya anak itu telah menjerumuskan dirinya ke neraka melalui pintu orang tua karena dia tidak memberikan hak orang tua yang harus ditaati dan harus dipatuhi. Nah, bagaimana kalau kita ini orang tua? Nah, bagaimana kalau kita anak? Jadi kalau kita sebagai orang tua, pahamkan kepada putra putri kita, ingat bahwa bapak ibu ini adalah pintu surga dulu ya, pintu surgamu. Maka kamu harus atau wajib berbuat baik, hormat terhadap kami. Di saat kami masih kuat dan baru kecil, atau di saat kami lemah, kamu kuat. Nah, itu. Kapanpun dan juga dimanapun, dan jangan pernah malu mengakui bahwa kami adalah orang tua. Bagi anak juga demikian. Anak itu benar melihat orang tuanya dan pintu surganya. Maka untuk mendapatkan surga itu, melakukanlah orang tua selayaknya dilakukan oleh calon penghuni surga. Kalau calon penghuni surga kan tidak boleh bentak-bentak, tidak boleh kata kasar, tidak boleh menghardik, tidak ada kata yang sia-sia di dalam surga itu. Kemudian tidak ada unsur kekerasan bagi calon penghuni surga kan demikian. Nah, ini kemudian mengingatkan kepada kita hadis dari Abu
Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Raqima anfuhu. Kata ini ungkapan yang sudah disampaikan untuk menunjukkan betapa ruginya, celakalah. Jadi kalau makna tekstualnya adalah kalau kita lihat kota yang kemudian tersungkur ke tanah sampai kemudian hidungnya itu menyentuh tanah. Bapak Ibu pernah lihat mungkin orang yang naik kendaraan atau sepeda atau anak kecil atau orang berjalan jatuh dan tersungkur. Kemudian hidungnya kemudian kena tanah gitu. Nah ini menunjukkan betapa ruginya. Itu kan di atas. Bagian yang berada di atas kan harusnya diangkat tinggi. Nah kenapa kemudian itu sampai satu di bawah hidung itu? Maka rogimaan 3 kali celakalah. Kalau ya Rasulullah, sahabat bertanya. Ketika Rasul kemudian mengungkapkan celakalah, merugilah. Rugi. Siapa kayak dia Rasulullah? Ya Rasulullah. Qala man adraka walidayhi inda kibari aw ahaduhuma wa tadakhalanna. Man adalah orang yang, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Sesiapa orang yang adraka, ini bahasa Jawa ini menangi. Orang yang menangi orang tuanya, anak yang menangi orang tuanya. Menangi bahasa Indonesia ngomong, ini menangi. Menjumpai kedua orang tuanya indal kibari ketika orang tuanya sudah berusia lanjut. Berarti indal kibari ini orang tuanya sudah berusia lanjut menunjukkan simbol. Rasul tidak mengatakan ikut, tidak. Indal kibari itu tidak sudah lansia. Kalau orang tua sudah lansia, apa yang biasanya mengiringi perjalanan itu? Kalau orang tua yang sudah sepuh, ikut, gitu, suka lupa, tenaganya lemah, penglihatannya sudah muda, telinganya kemudian menjadi lemah, pendengarannya tidak mampu menggerakkan anggota tubuh serbat, tidak bisa lagi. Kemudian kalau jalan timik-timik pelan-pelan, itu kan orang yang sepuh. Yang apa yang terdapat pada orang tua itu bagi anak muda, anak yang masih kuat, kok kayak gini sih? Gak bisa serbat. Nah, itulah ujiannya di situ. Tuntutan anak muda itu maunya kan sukses. Salah pikir nanti, yang penting cepat selesai. Jadi kalau diajak ngobrol langsung nyaut, Pak, ya ada apa? Kan gitu. Bapak di mana? Saya di sini. Maunya kan sudah menyambut, langsung mau balas. Beda kalau misalkan sudah sepuh, Pak, Bapak, gitu. Kira-kira dengar tidak? Tidak dengar. Bapak, kemudian tuh sakit hati. Ya masa saya dibentak sih. Manggil pelan tidak dengar, dikit-dikit dikira bentak. Nah, ini gimana itu? Maka kan yang paham adalah anak, adalah orang tua, anak yang harus paham. Karena kondisi orang tua, mohon maaf, tidak seperti dulu lagi ketika masih kuat pendengaran, masih tajam penglihatannya. Maka masih erat pegangan uangnya. Itu kalau misalkan orang tua itu tidur, kalau pegang uang ditarik itu tidak bisa. Nah ini kabarnya adalah ketika orang tua sudah tidak mampu, sudah tidak perlu uang, sudah tidak butuh uang lagi. Di saat orang tua sudah tidak butuh uang. Kalau sudah tidak butuh uang, masih ingin dunia tidak Bapak? Sudah tidak memerlukan dunia. Ditawari baju baru, tidak butuh. Ditawari kemudian ini kita kasih uang Pak, dulu nanti untuk bagi-bagi itu sudah tidak butuh lagi. Sudah orientasinya sudah bukan dunia lagi. Tapi beliau masih hidup. Ya kan? Dikasih makan, suruh pilih makanan A, B, C, D. Misalkan mau yang sate, tongseng, gulai, mau apa? Kalau ada bubur saja. Nah, buburnya. Nanti lauknya apa? Daging atau ini? Sudah bubur saja. Sudah bubur. Sudah minta bubur saja. Tidak neko-neko lagi. Ini besok kan lebaran Pak. Bapak punya enggak? Tidak nyampe. Bapak kenapa? Gulai, tongseng, sapi, kambing sudah tidak lagi. Kalau dikasih misalkan tongseng kambing itu sampai tengah 30 menit gak hancur dagingnya. Cuman pipih gepeng karena didengar sama gusi. Kan tidak sedikunyah dengan gigi, sudah tidak punya gigi. Bapak Ibu, kita yang masih muda, boleh kok membayangkan semisal kita nanti
kemampuan anak-anak cucu kita terhadap diri kita yang sudah kemudian tenaga tidak bisa diandalkan, ngangkat cucu sudah tidak bisa, jangan ngangkat cucu, ngangkat piring saja sudah tidak mampu. Kemudian jalan ke tempat kamar kecil itu cuma jaraknya mungkin 5 meter, itu bisa 15 menit. Berhenti, capek, duduk, ketika duduk istirahat tertidur, bangun, berdiri lagi, jalan lagi. Dalam kondisi seperti itu, jadi sekuat-kuatnya anak yang sekarang ini, sekuat-kuatnya kita, mas mbaknya itu adalah jika Allah memberi kita umur panjang, pasti kita akan lemah. Pasti kita akan lemah. Saya tidak tahu nama binaragawan internasional. Ya, kemudian dia pernah menjualai binaragawan. Ternyata, mohon maaf, berselang beberapa waktu kemudian ketika jalan dituntut. Yang dulunya binaragawan yang terkam, ada masanya kemudian menjadi lemah dan juga lemah. Nah, inilah man adraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya yang kemudian masih hidup, entah bapaknya, entah ibunya, tapi usianya adalah masih usianya sudah sepuh. Pada benar, maka dia anak ini kemudian masuk neraka. Berarti kan ada sebabnya. Korelasinya adalah teman ini, orang anak ini, kemudian dengan orang tuanya ini adalah di saat sudah sepuh. Kalau orang tuanya masih muda, apa tidak disebut orang